Puji nama Tuhan, ibadah kita akan segera dimulai. Mungkin sebelumnya kepada jemaat yang mungkin masih duduk di belakang, boleh menempati tempat-tempat yang kosong di depan ya, supaya saudara-saudara kita yang masih di dalam perjalanan bisa datang untuk menempati tempat yang di depan. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Oke, seberapa dari kita yang merindukan hadirat Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya sebentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih jemaat semua, adik-adik atas kedatangannya hari ini di minggu yang terakhir di bulan Februari. Kita ingin sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sunday service GBI Alpha Omega akan segera dimulai. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita fokuskan hati pikiran kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mengucap syukur ya Bapa atas atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu, atas kemurahan-Mu ya Bapa di surga. Engkau kembali membuat kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yang datang membawa setiap beban masalah kami, yang datang dengan persoalan kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. 6 hari lamanya Tuhan kami sudah bekerja, 6 hari lamanya kami sudah bekerja, 6 hari lamanya juga Tuhan kami sudah bersekolah. Biarlah Tuhan di hari yang ke-7 ini ya Bapa di surga, kami ingin menyerahkan segenap hati kami, segenap tubuh kami, segenap jiwa dan roh kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang berharga di hadapan-Mu Yesus. Mari ya Bapa, beri hati Tuhan untuk membus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Kami hanya undang Roh Kudus hadir di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dimuliakan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Biarlah Yesus Tuhan untuk ini dengan kuasa darah-Mu. Ruangan ini Tuhan Yesus penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami semua yang hadir pada sana, kami yang duduk dari paling depan, paling belakang, kami dapat menerima urapan yang sama dari Kristus Yesus. Dan Tuhan, biarlah Yesus, ibadah kami hari ini, ibadah yang di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kita yang percaya mari sama-sama katakan amin. Oh Yesus Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita rasakan setiap mari semuanya yang baru datang, mari semuanya kita yang baru datang maupun kita yang sudah datang di tempat ini, kita ingin sama-sama arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala kita sejenak, merenungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap apa yang telah Tuhan lakukan selama 1 minggu ini. Kami bersyukur Bapa, buat
apa yang Kau perbuat di dalam setiap hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami Yesus.
Terima kasih Tuhan, inilah segenap penyembahan kami, penyembahan korban bakaran yang kami bakar ya Bapa. Biarlah wanginya naik sampai ke surga dan kami percaya malaikat-Mu di surga pun ikut bersorak-sorai. Terima kasih Bapa yang baik, berkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu, hanya kuasa dari surga yang kami undang untuk datang di ruangan hati kami, di ruangan ini, bahkan di seluruh kota Karawang. Terima kasih Bapak yang baik. Kita yang siap melompat bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kepada Tuhan kita. Sebelumnya boleh kasih musik dulu kepada kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu. Minimal 3 orang, minimal 3 orang ya. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
bekerja di ladangnya Tuhan. Boleh dicolek dulu kiri kanannya. Katakan jangan lelah, jangan loyo. Kita harus semangat di dalam Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita ingin mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita ingin memberikan persembahan kita yang pertama kepada Tuhan. Sambil kantong kolektor dijalankan, kita ingin menaikkan satu pujian yang berkata, sejauh timur dari barat.
sudah lunas dibayar, dan kami akan memuliakan Engkau Tuhan dengan seluruh hidup kami Tuhan. Biar Engkau kuduskan hambamu ini Tuhan dari semua dosa dan pelanggaran terhadap Engkau Tuhan. Bersihkan saya, urapi mulut bibir saya untuk memperkatakan apa yang ada dalam hatimu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pembangkit Kirenas bawah beserta jemaat yang ada Tuhan. Kami mematahkan semua siasat musuh, benteng-benteng musuh yang dibangun untuk menentang Allah yang benar beserta semua kesombongan dan roh dunia kami hancurkan, dan kami menawan pikiran kami untuk tunduk kepada pikiran-Mu, yaitu pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kurang tenaga? Shalom saudara-saudari. Ini dong tenaganya di minggu pagi hari gitu ya. Jadi kita nggak ngantuk juga. Kita hari ini bersyukur saya bisa ketemu Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah pernah ketemu dan ada yang belum pernah ketemu. Shalom, saya Sylvia, saya dari Jakarta. Ya, jadi hari ini sebenarnya saya ada topik yang saya mau bawa. Sebenarnya saya mau ngomongin tentang otoritas kita di dalam Tuhan, tapi Tuhan letakkan di hati saya untuk tambahkan sedikit di awal. Jadi nggak apa ya, mungkin agak panjang sedikit. Ini keberatan nggak nih? Nggak apa-apa ya. Kalau di dalam Tuhan mah boleh-boleh aja. Karena di dalam Tuhan apapun yang Dia berikan itu adalah berkat. Mau itu bukan berkat keuangan, itu adalah berkat rohani. Itu bagian daripada warisanmu. Jadi semakin banyak warisan, makin bagus kan? Ya nggak apa-apa. Oke, jadi kita mulai dulu di awal itu 1 Samuel ayat 2. 1 Samuel 2 ayat 30. Jadi ini sebenarnya saya sudah bagikan sedikit di Komsel Kul Jumat lalu, tapi Tuhan bilang ingat berikan kembali. Jadi saya akan coba perpendek waktunya sebelum saya masuk ke topik hari ini. Ya, siapa yang sudah dapat? Amin. 1 Samuel 2 ayat 30. Amin. Amin. Ya. Sama-sama baca ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan menghormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi jauhkanlah hal itu daripadaku. Ini apa? Ngomongin apa? Artinya adalah jauhkan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita mau lihat kita itu menghormati seseorang atau enggak, kita harus ambil opini orang yang dihormati, bukan opini kita. Misalnya, menurut saya kan karena didikannya di luar, di Malaysia. Kalau di Malaysia, saya dengan orang yang lebih tua, kita panggil nama, itu normal. Apalagi waktu itu lingkungan saya orang Inggris, orang Malaysia yang udah di luar dan lain-lain, mereka lebih tua, kakek, nenek, kita panggil nama. Soalnya saya panggil Mister sama Miss, atau misalnya saya panggil Mister, mereka marah. Dia bilang jangan, saya panggil saya nama, jangan panggil Mister, kan kita udah dekat. Nah, jadi itu budaya di sana. Tapi saya balik ke Indonesia, saya bilang saya sebut nama yang lebih tua, saya bisa digampar kan. Jadi kita harus jadi sama seperti Tuhan. Kalau misalnya kita mau menghormati Tuhan, takaran yang dipakai bukan takaran kita. Menurut kita menghormati Tuhan satu hari, misalnya kita nyanyi pujian penyembahan 1 jam tapi pikiran kemana-mana, menurut kita sudah menghormati Tuhan. Bukankah kita nggak pernah nyanyi untuk Tuhan terus kita menyanyi untuk Tuhan? Tapi Tuhan kan enggak. Kalau kamu menghormati aku, pakai takaranku, jangan pakai takaran apa yang kamu pikirkan sendiri. Jadi kalau misalnya kita menghormati Tuhan, ya itu yang dibilang sebagai saya referensi ke ayat Matius 22 31 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan di masa perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. Jadi kalau kita mau menghormati Tuhan, itu nggak bisa cuma di mulut doang.
dengan segenap. Jadi pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan, hati kita harus tertuju kepada Tuhan, tingkah laku kita juga harus kita cerminkan yang sesuai dengan menurut Tuhan adalah benar di mata Dia. Jadi nggak bisa kita edisi kebenaran diri sendiri. Jadi barang siapa yang menyembah Tuhan harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kebenaran bukan dari kebenaran kita di sendiri, tapi kebenaran Tuhan. Nah, jadi satu hal yang mungkin saya ngomong sedikit lah ya. Jadi kalau misalnya rema akhir-akhir ini untuk saya adalah hubungan bukan sebagai Tuhan Raja dan Segala Raja, tapi rema kepada Bapa. Jadi karena posisinya kalau misalnya saya dengan papa saya, kan dulu papa saya keluarnya kerjanya di luar kota, dan kita waktu itu sempat terpisah beberapa tahun. Terus habis itu kalau misalnya pas kecil juga papa saya tuh seolah-olah jauh kan ya. Jadi pagi itu bangun, papi sudah kerja, malam pulang kami sudah tidur, papi baru balik. Jadi sosok ayah itu agak samar-samar saat kecil, tapi saat umur segini ya sekitar mungkin 7 tahun ini kami baru pemulihan karena kami sudah tinggal satu rumah dan papa tinggal satu rumah dan kami bertemu tiap hari. Nah, jadi kalau misalnya Bapak kita di surga itu kan juga sebenarnya sama ya. Jadi gambaran hubungan saya dengan papa saya dengan gambaran papa saya dengan Tuhan sebagai Bapak di surga. Kalau dahulu saya datang ke ibadah, saya backgroundnya Katolik, jadi kita itu lebih ke hari Minggu. Jadi penekanannya hari Minggu, bukan sehari-hari kita berdoa kepada Tuhan. Jadi penekanannya hari Minggu, kita harus sangat kusuk, kita harus sangat menghormati Tuhan, datang dengan takut akan Tuhan. Nah itu sangat penekanan. Tapi kalau misalnya setelah saya udah kesini, ya Tuhan itu setiap hari di hidup saya. Tapi kita mau hubungan kita itu nggak gini-gini aja sama Tuhan. Kita mau the next level, kita mau naik ke level berikutnya, yaitu hubungan yang lebih intim. Nah, bagaimana cara memperlakukan Tuhan sebagai Bapa? Tanda kutip, saya referensikan ke diri saya, gimana cara saya bisa berbakti kepada Bapak saya. Kalau dulu kan jauh, sekarang sudah mulai dekat. Maka saat saya mulai pemulihan hubungan dengan Papa saya yang jasmani, gitu ya, di bumi. Nah, apa yang terjadi adalah saya mulai memikirkan bagaimana menyenangkan hati Papa saya, karena kita tinggal satu rumah. Jadi saya sudah mulai tahu nih, wah ini si papi kayak gini pasti ngoceh ini. Wah si papi kayak gini gak suka ini, cuman dia diam-diam aja. Wah ini si papi kayak gini diam-diam aja tapi senang nih gitu loh. Nah itu saya sudah bisa memperhatikan karena saya dekat dengan papa saya dan kita tinggal satu rumah. Dan ada beberapa hal, misalnya makanan-makanan tertentu favorit dia, itu saya tahu karena saya tinggal satu rumah, kita sering makan keluar. Kan bisa dilihat ya cara orang makan enak atau enggak. Kalau saya enak itu kayaknya ngambil-ngambil terus, hilang ludes gitu. Kalau misalnya nggak suka itu pelan-pelan makannya, digigit lama banget nggak ditelum-telum gitu. Kan kita bisa memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah hal seperti ini juga saya lihat dari papa saya, dan saya saat melihat pemulihan saya dengan papa saya yang jasmani, saya pun melihat saya memperlakukan Tuhan sebagai Bapa di surga juga seperti itu. Ternyata ada hal-hal tertentu yang kita lakukan yang menyenangkan hati Dia. Ada beberapa hal-hal yang kita lakukan, Tuhan diam. Jadi kalau Tuhan diam, pilihannya dua. Kita lagi kerjain salah. Kalau enggak, dua, ya sadar aja lah, tawar gitu. Tapi Tuhan nggak mau komentar gitu. Ya udah, minimal kamu udah melakukan sesuatu lah gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan lagi senang, itu bisa berasa. Kayak Tuhan yang kita kerjakan itu menyukakan hati Dia, itu kita bisa berasa. Dan itu harus dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi memang ini kalau saya undang untuk jemaat semua, kalau belum pernah baca Alkitab dari Kejadian dan Wahyu minimal 2 kali, saya undang semuanya untuk baca. Ya, jadi baca Alkitab untuk mengenal Dia yang sesungguhnya, karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan, apa yang bikin Dia senang dan apa yang bikin marah, itu ada tertuang dan itu bacanya per bab. Jangan diloncat-loncat tiba-tiba Kejadian, Wahyu, Yesaya, nanti nggak dapat benang merahnya, bingung kita. Jadi dari cara-cara Tuhan menyampaikan di kejadian di kejadian-kejadian kita, itu kita bisa menangkap apa yang membuat Tuhan senang, apa yang membuat Tuhan marah. Jadi kalau misalnya kita semua, ya minimal mungkin saya bicara dalam
referensinya nggak cuma sehari-hari. Kalau saya sehari-hari itu kan kita 24 jam sama Tuhan, kita berbicara pada Tuhan, mau kita bekerja, mau kita tidur bangun, kita tetap dalam lingkupan Dia, dan secara sadar kita libatkan Dia dalam hidup kita, karena Dia tinggal di dalam kita, kita satu roh dengan Dia, karena kita mengikatkan diri dengan Dia. Tapi kita harus bisa sediakan satu waktu di mana kita berbincang-bincang dengan Tuhan tanpa ada intervensi apapun. Sama seperti papa saya dengan di bumi, pagi oke, papi, hai papi, udah ya pergi kerja, hai papi, udah ya kegiatan. Kan cuma ngomong segitu aja kan. Tapi kalau misalnya saya sisihkan waktu untuk makan satu meja, nah itu semua yang personal, semua yang saya tidak bisa ucapkan, semua yang mungkin terkandung di dalam hati, ataupun sesuatu yang paling dalam itu bisa keluar saat saya dengan papa saya berduaan, dan itu gak ada orang lain. Tapi dari itu sama dengan Tuhan. Saat kita sudah meninggalkan waktu-waktu kita khusus untuk Tuhan, misalnya saat teduh, misalnya komsel, call, atau hari Minggu. Nah, ini yang disebut sebagai, kalau saya anak, jangan sampai saya tidak pernah komunikasi dengan papa saya. Maka kalau kalian adalah anaknya Tuhan, anak Yesus, anak Raja dan segala Raja, jangan pernah, tidak pernah ada satu waktu khusus untuk Tuhan. Itu yang namanya berbakti kepada Papa. Namanya kalau saya berbakti kepada Papa saya di bumi, saya berbakti kepada Papa yang di surga juga sama gitu loh. Kita harus ada sediakan waktu. Tuh, Bapak itu nggak minta banyak-banyak. Yang penting kamu bisa sediakan waktu. Kamu misalnya sama Papa saya mau beliin kue, nggak marah. Udah, duitnya tabung aja. Tapi kalau saya ngajak ngomong, senang dia. Yang penting saya bisa sisihkan waktu sedikit saja, hanya ngobrol, dan tanda kutip itu ngobrol yang menyenangkan ya. Jadi waktu berdua menyenangkan, waktu kita makan menyenangkan. Nah itu sudah senang. Kalau misalnya masih mungkin orang tuanya masih ada, kalau papa dan mama diajak ngomong pasti senang. Kalau misalnya papa atau mama udah tua, mau diajak ngomong, dikunjungin, senang. Nah itu juga Tuhan sama. Jadi kita jangan cuman Tuhan kan udah Tuhan, nggak kenapa-apa. Ya nggak juga, Tuhan ada perasaan gitu. Ya, cintanya Tuhan sama kamu tuh berbalas kasih. Kalau saya cintanya Tuhan sama kamu yang Dia sudah merelakan yang tunggal di kayu salib, Dia curahkan untuk keselamatanmu, cinta Dia berbalas nggak gitu? Apakah kamu ada hati untuk mau berbakti kepada Bapa yang di surga juga? Gitu. Tidak cuma di bumi, tapi di surga. Nah, jadi itu akan menentukan bagaimana kita serela apa kita mau membayar harga atau waktu kita, sisihkan dari waktu-waktu yang kita lakukan untuk perjalanan lain, misalnya di ibadah terutama. Yang diibadahkan seminggu sekali, bisa. Jadi ini kembali ke masing-masing, saya tidak tunjuk siapapun. Ini kembali karena itu rema untuk saya. Jadi saya bagikan. Jadi kalau misalnya kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Tuhan bilang muliakanlah tubuhmu, dan biar orang melihat dirimu dan memuliakan Tuhan. Maksudnya apa? Apa sih? Untuk apa sih sebenarnya terima Tuhan Yesus? Sebenarnya ini terima Tuhan Yesus ini apa aja sih yang terjadi setelah kita sudah menerima keselamatan, setelah kita sudah menerima roh Tuhan ini, apa sih yang terjadi gitu loh. Ini kita mau ngapain setelah ini? What's next gitu loh. Nah, jadi saat kita menerima pengorbanannya dan kita mengaku dosa, kita yang tadinya sudah berdosa menjadi kudus, maka roh Tuhan yang kudus bisa menyatu dengan kita, karena Tuhan tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Jadi kekudusan kita itu kita dapatkan cuma-cuma oleh karena pengorbanan darahnya saat kita menyelesaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati Tuhan di hidup kita. Semakin yang membuat ada jarak antara kamu dan aku adalah dosa-dosamu. Semakin kita pemberesan sama Tuhan, semakin kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan semakin mendekat dan Tuhan akan bukakan dan sikapkan hal-hal yang lebih lagi, yang lebih di dalamnya Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus, kita terima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya masuk ke otoritas ya, jadi topik hari ini. Otoritas kita sebagai anak Allah. Kalau misalnya kita sebagai anak Allah, mereka ada hal-hal mengerikan yang dibilang, kamu seperti domba di tengah serigala. Kamu itu, singa itu mengaum-ngaum, mencari mangsa yang ingin dimangsa. Terus habis itu orang-orang ketakutan. Banyak yang nanya masalah saya, rugi dong terima Tuhan Yesus. Belum, ya. Banyak yang bilang sama saya, Sil, gue nggak tahu gue sanggup atau enggak ikut Yesus. Kok kayaknya serem banget di target gitu kan? Saya bilang, nggak usah takut, karena saat kita mendapat otoritas
Saat kita terima Tuhan Yesus, kita terima otoritas. Nah, jadi saya akan jelaskan hari ini otoritas. Kenapa kita tidak perlu takut dengan roh dunia? Kenapa kita tidak perlu takut untuk hidup di dunia? Dan Tuhan tidak letakkan kita di dunia ini dengan tangan yang hampa. Itu ada otoritas dan kuasa yang Dia berikan kepada kita. Hanya permasalahannya orang Kristen tidak tahu cara memakainya dan tidak ada kesadaran secara di akal budi bahwa mereka terima kuasa. Jadi saya akan jelaskan di hari ini sehingga semua kita bukan Kristen KTP, Kristen yang tahu Yesus tapi nggak tahu pakai cara kuasa dan nggak tahu sebenarnya kita terima apa setelah terima Tuhan Yesus. Ini nanti kita mau setelah hal ini saya jelaskan, kalian bisa minta Roh Kudus untuk jelaskan kembali. Ini jangan dicuri oleh iblis pemahaman ini. Minta Roh Kudus jelaskan, paham, buat Bapak-bapak ibu sekalian paham dan minta itu ditorehkan di loh hati kalian supaya ini jangan dicuri iblis. Ya, jadi tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh Allah dan kamu bukan dari kamu sendiri. Tanda-tanda ini di Markus 16 ayat 12 sampai 14. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini janji Tuhan, tanda-tanda. Bukan Tuhan bilang, aku pilih-pilih orang akan kusertai. Tuhan nggak bilang kayak gitu. Tuhan Allah Emmanuel, aku besertamu sampai akhir zaman. Apa artinya disertai sampai akhir zaman? Kita ambil dari 1 Korintus 6, kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi kalau menyertai kamu sampai akhir zaman, kecuali kamu yang menolak Tuhan, kecuali kamu yang meninggalkan Tuhan, kecuali kamu yang dengan sengaja tidak mau tunduk pada Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada namanya kesurupan. Sama Tuhan itu selalu penundukan diri. Tunduklah kepada keinginan roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia kemari pada engkau. Di dalam Tuhan hanya Tuhan minta penundukan diri, tidak minta disuruh. Tuhan tidak surupin, Tuhan tidak ambil paksa, Tuhan tidak memaksa kamu. Itu ada kehendak bebas untuk ikut Tuhan. Yang maksa-maksa itu cuma dari roh jahat saja. Yang namanya kesurupan lah dan lain-lain itu hanya dari roh jahat. Kalau dari Tuhan itu penundukan diri. Jadi jika kamu sudah menundukkan diri pada Tuhan, yaitu hukumnya. Kalau kamu berdosa, kamu harus berdosa. Kalau misalnya kamu sudah masuk dalam kebenaran, kamu harus meninggalkan kejahatan. Ini adalah penundukan diri pada Tuhan. Dan berubahlah kamu dengan akal budi dan pembaharuan imanmu. Kamu buang manusia lamamu dan menjadi manusia baru yang adalah gambaran Kristus itu sendiri. Kembali pada kemuliaan Tuhan. Kamu sudah memiliki roh Tuhan dan kamu satu roh dengan roh Tuhan. Saya akan jelaskan bedanya anak Tuhan pakai nama Yesus sama orang-orang yang pakai nama Yesus tapi nggak punya roh Tuhan. Jadi di kisah pas para rasul 19 ini cerita tentang anak Skewa. Anak Skewa ini adalah anak-anak penyihir. Dia melihat Paulus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan mereka pikir, wah lumayan, gue coba juga. Katanya nama Yesus ada kuasa, gue coba juga. Tapi dia tidak terima Yesus. Jadi anak-anak Skewa adalah anak-anak penyihir. Dia yang kita bilang sebagai dukun atau misalnya orang yang tidak percaya, lalu dia coba-coba pakai nama Yesus, tapi dia tidak percaya Yesus. Di cerita kisah para rasul 19, dia mengusir-usir setan dan setan bilang, Paulus aku kenal, tapi kamu aku siapa? Maka mereka digagahi, mereka menerap di terpa, mereka dihajar, mereka keluar telanjang luka-luka. Dan ini katanya banyak orang yang bersaksi mereka melakukan hal yang sama. Nah itu berlaku pada zaman ini juga. Jadi kalau misalnya kamu sudah memiliki roh Tuhan saat kamu menerima Tuhan Yesus, camkan baik-baik. Kalau setan itu ada dan diusir pakai nama Sylvia, setan itu nggak akan kemana-mana. Karena nama Sylvia nggak punya kuasa. Ya, setuju? Setuju. Firman Tuhan, nama Yesus, di dalam nama Yesus, di langit, di bumi dan di bawah bumi harus tunduk atas nama Tuhan Yesus. Benar? Kalau kita pakai otoritas roh, artinya adalah hukum roh. Jadi kita harus ngomongin roh, karena Tuhan itu roh. Ada beberapa gereja nggak mau ngomongin roh, tapi saya pelayanan pada syafaat. Jadi saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya dan kapasitas saya sebagai penulis syafaat. Jadi Tuhan itu adalah roh. Jadi kalau kita mau berbicara untuk
Tuhan, kita harus berbicara tentang level roh. Kita nggak bisa bicara daging karena Tuhan bukan daging. Jadi kalau saya Tuhan itu roh, maka ada roh Tuhan dan ada yang bukan roh dari Tuhan. Nah, kita perlawanan di dunia ini bukan melawan darah dan daging sesuai dengan Efesus 6. Kita melawan roh-roh jahat di udara, kita melawan penghulu, penguasa, dan pemerintahan yang jahat. Dan kamu diberikan kuasa, diberikan perlengkapan senjata Allah, diberikan roh Tuhan itu sendiri supaya kamu bisa menang dan tetap tegak berdiri, menang melawan segala sesuatu yang disebut sebagai roh yang di dalam lebih besar dibandingkan roh manapun juga. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kemerdekaan, di dalam Tuhan ada kelepasan. Ini ada kuasa. Jadi saat saya Silvi tanpa Roh Kudus, musir-musir nggak bisa. Saya yang diusir, saya yang dikerjain. Sama seperti dulu saya cuti dari kantor sama Tuhan, cuti bukan cuti kantor, cuti sama Tuhan, saya kena. Tapi selama saya tidak cuti sama Tuhan, perlindungan Tuhan 24 jam. Mau disantet, dipelet, guna-guna, saya sudah pernah. Nggak berlaku. Ciri-cirinya saya tiba-tiba kayak kehilangan, seperti mau dibikin kehilangan kontrol, marah-marah yang nggak jelas, tapi langsung tidak Tuhan hilang. Tapi saat saya cuti sama Tuhan itu baru bisa kena. Jadi memang penentunya adalah Roh Kudus itu sendiri, Roh Tuhan itu sendiri. Kalau kita punya Roh Tuhan, maka otoritas roh kita adalah selevel dengan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, hukum roh adalah yang di bawah nggak boleh perintah atas, yang atas harus perintah. Ya kalau perintah ke bawah, yang bawah harus dengar. Makanya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Sylvia yang satu dengan Roh Kudus pakai nama Yesus, perintah di dalam nama Tuhan Yesus pergi, dia harus pergi. Kecuali dia bilang, kenapa ada beberapa yang tidak bisa diusir? Jenis ini harus dengan doa dan puasa. Tapi kalau sudah usir pergi, itu harus pergi. Karena otoritas Roh Kudus yang menyatu dengan saya. Jadi Sylvia tanpa Roh Kudus bukan siapa-siapa. Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini firman Tuhan. Kalau kamu di dalam aku di dalam kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah aku kerjakan. Kalau kamu di dalam aku dalam pokok, kamu dalam caranya, maka kamu akan berbuah dengan sangat lebat. Ini karena otoritas Roh Kudus di dalam kita yang menyatu dengan kita. Jadi jangan pernah sekali-sekali cuti sama Tuhan, jangan pernah sekali-sekali tinggalin Tuhan. Pastikan Roh Kudus itu tetap bersama kamu tetap satu dengan Dia di dalam pendudukan pada Dia. Jadi otoritas kecuali musir-musir setan apa sih? Kok kayak Ibu Silvi ngomonginnya musir setan mulu gitu. Karena saya berdoa setan, jadi saya itu backgroundnya pelayanan saya itu berdoa setan. Lalu ada beberapa mentor saya itu dari dulu di Malaysia kan saat di gereja Korea. Gereja Korea itu ngomongin tentang 24 jam sama Tuhan, ini yang saya bagikan. Lalu saya juga belajar untuk berdoa syafaat di beberapa kelompok pelepasan, khusus untuk luka batin, khusus untuk dosa-dosa, khusus untuk kutuk turunan. Lalu ada yang mentoring saya secara berkala, itu ada yang dari jaringan doa nasional, udah pensiun, dan pendeta GSJA. Lalu juga ada saya dari buku-buku Cindy Jacob, itu saya ada kasih Pak Yusuf juga kalau ada yang tertarik. Jadi ini dasar-dasar doa ini itu saya belajar, saya lakukan di lapangan, dan itu jalan menjadi gitu. Nah, jadi posisinya selain daripada musir-musir setan, kita ada otoritas lagi. Jadi ada ayatnya di Matius 6 ayat 19. Ini boleh simpan semua. Otoritas kita di dalam Tuhan di Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jadi posisinya kadang-kadang di dalam hidup kita ada sesuatu yang mentok. Kita nggak tahu itu apa, tapi kita mentok. Ada sesuatu saat kita ikut Tuhan, jauh di dalam benak kita ada sesuatu yang terikat. Jadi misalnya seperti yang dulu pernah saya saksikan, saya kecil selalu ada dorongan-dorongan harus melawan, harus ribut. Di ngomongin baik harus marah, di ngomongin gak baik apalagi. Belum orang ajak ribut, saya harus ajak ribut, harus. Jadi ciri-ciri orang terikat adalah harus dimanipulasi untuk kita mau stop. Jadi gak gampang, kita minta penguasaan dari Roh Kudus, kita cek harus atau masih bisa dikontrol. Marahnya normal atau tidak normal. Ini lagi dimanipulasi atau ini benar-benar secara normal ini layak untuk marah. Nah, biasanya ini keluar saat khawatir, marah, ngeblank, melamun, atau misalnya posisinya kosong. Nah,
Jadi ini kita kalau sudah mengetahui ciri-ciri seperti ini, kita pakai otoritas kuasa Tuhan, yaitu untuk melepaskan. Jadi lepaskan diri dari hal-hal yang mengikat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kau pakai otoritas ini. Jadi posisinya kita tidak pernah orang yang seperti kita dalam bebek ditembak ya. Kita ada senjata, kita ada kuasa, dan kita bisa melepaskan diri dari semua tipu daya musuh. Yaitu kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan ada beberapa ketua sahabat saya juga, kita ada satu tim, dia kadang-kadang melihat gini, Bu Sylvia, saya lihat orang-orang yang susah berdoa, saat berdoa tiba-tiba hilang, jadi benar hilang. Jadi apa yang dia dapat rohani hilang, tapi normalnya ada. Dia bilang saya melihat di dalam roh ada belenggu, rantai, dan itu ada gemboknya. Ini mesti diapain dia tanya? Saya bilang pakai kunci kerajaan surga. Itu sudah diberikan kepada semua orang percaya. Cuma mereka nggak tahu cara pakainya aja. Jadi pakai kunci kerajaan surga. Itu stoknya banyak di surga. Mau pakai kunci kerajaan surga, buka gembok itu, patahkan semua belenggunya. Dan itu mereka sudah coba beberapa. Ada yang permasalahannya saat berdoa selalu mengantuk. Setiap kali mereka dapat rema, mereka hilang. Langsung itu apa ya? Itu apa ya? Kok hilang? Kok hilang? Pun udah ngomong sesuatu, kok hilang? Atau misalnya ada yang posisinya setiap kali saya doa mata saya sakit, setiap kali saya doa tangan kanan saya sakit, saya nggak tahu ini apa gitu loh. Atau misalnya kenapa setiap kali mau berbicara tentang Tuhan saya kayak belok gitu, saya nggak tahu ini apa gitu. Ada sesuatu yang melarang saya untuk mendekat kepada Tuhan. Padahal semakin dekat dengan Tuhan ada kemerdekaan, semakin dekat dengan Tuhan ada keterlepasan daripada hal-hal seperti ini. Dia bilang itu pakai kunci kerajaan surga. Dan juga Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi salah satu lagi yang masalah terikat ya. Jadi apa yang terikat di surga dilepaskan di bumi. Apa yang terikat di surga, apa yang terikat di bumi terikat di surga, dilepaskan di bumi, dilepas di surga. Ini ada salah satu contohnya juga. Waktu itu mereka sedang pelayanan orang kesurupan gitu. Lalu orangnya itu kalau kesurupan itu kan diambil alih. Nah ini orang Muslim. Jadi orangnya bingung, ini belum terima Tuhan Yesus, ini saya mau layani gimana gitu kan. Terus habis itu dia bilang, dia coba kayak yang saya bilang, ikat. Jadi di dalam diri itu sama seperti di leher, itu ada roh jahat dan ada roh sesungguhnya. Kita nggak mau roh sesungguhnya itu terikat selamanya. Kita mau menangkan orangnya, kita mau injili orangnya, tapi kita nggak mau injilin setan. Maka setannya harus diikat, hancurkan kekuatannya, roh orangnya harus dibebaskan. Lalu dia coba praktekkan orang Muslim ini. Jadi setelah diikat, akhirnya orang Muslim ini kan dibebaskan, maka dia dapat kesadarannya kembali. Terus dia nanya, orang ini bisa lihat karena keturunan dukun. Dia bilang, yang lainnya itu tadi, Pak, roh jahatnya, roh itunya jangan diikat dong, nggak bisa gerak, kata dia bilang gitu. Jangan gitu dong, jahat banget kok rohnya yang diikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan teman saya, dia bilang gitu. Padahal dia kan disurupin sama roh itu. Enggak, jangan diikat, itu teman saya, dia bilang gitu. Terus teman saya bilang, itu yang kamu bilang teman, itu yang surupin kamu, diambil alih tubuh kamu. Oh gitu ya, gitu dia bilang. Jadi dia narkoba, keturunan dukun, pergi ke opo-opo lah segala macam gitu. Nah jadi papanya ustadz deh kayaknya. Jadi ustadz didoain nggak bisa, dia minta doa dari Kristen terdoain gitu. Jadi dia bilang, ini yang bikin kamu kesurupan, kamu mau punya tubuh kamu sendiri nggak? Mau. Udah ya saya usir ya, ini diikat supaya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi udah diikat, dilemahkan, diusir di jurang laut. Nah orang itu baru mendapatkan kesadarannya kembali. Jadi ini juga hal ini, kalau ini berlaku untuk Muslim, maka orang Kristen seharusnya berlaku juga. Ini sudah pasti berlakunya. Jadi hal apapun yang tertawan, hal apapun yang terikat di dalam hidup kita, hal apapun yang selama ini mungkin iblis sedang mau membatalkan rencana Tuhan, yang ingin jadi itu yang rencana dia. Rencana dia apa? Mencuri, membunuh, membinasa. Kita sudah tahu apa maksudnya. Tapi kalau saya dalam Tuhan, itu ada masa depan yang indah. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku adalah Bapa yang tidak akan memberikan ular pada yang minta roti. Saya dulu pernah minta ular sama Tuhan, dan Tuhan tidak kasih. Jadi itu Bapak yang baik, itu sangat-sangat baik.
Saya dulu cerita sedikit aja. Jadi dulu itu sebelum saya pelepasan, saya itu pernah pas belajar Katolik di sekolah, gurunya ngajarin saya Yesus, terus dia pegang-pegang bentuk saya. Jadi waktu itu saya shock dan saya ada terluka dan trauma. Tapi saya nggak tahu saya luka dan trauma. Lalu saya tiba-tiba sejak saat itu, padahal dulu orientasi saya normal, saya suka cowok. Terus gara-gara itu saya ada jijik dengan laki-laki yang saya nggak tahu dari mana. Dan saya juga sudah lupa ini pernah terjadi. Sampai saya kuliah, saya ngerasa kenapa saya nggak bisa sama laki-laki. Dan waktu itu di Malaysia itu lagi tren LGBT, lesbi dan gay. Ini saya bukan aja ya. Jadi saya merasa kalau sama laki-laki saya jijik, berarti seharusnya jadi sama perempuan dong. Gitu. Hampir mau masuk jadi lesbi waktu itu. Terus teman saya yang cewek, yang waktu itu orang gereja, bilang lu tobat lah situ. Apa kayak lu apa sembuhin diri kayak apa kayak gitu gitu. Ya cewek sama cowok lah dia bilang gitu kan. Terus bilang ya gue mah sama cowok tapi kok gue jijik ya sama cowok. Kenapa ya? Kok kayak aku takut komitmen. Kenapa aku jijik sama cowok gitu? Kenapa ya? Sampai saya masuk pelayanan pelepasan. Saya pelepasan. Jadi pelepasan itu bukan yang begini-begini ya. Jadi pelepasan itu step by stepnya itu ngaku dosa, ada luka, kita marah sama orang, kita ada dendam sama orang, kita ngampunin satu persatu. Terus habis itu kalau nggak kuat minta Roh Kudus untuk bantu kita lepasin pengampunan. Ada luka, trauma, ada hal-hal yang menyakitkan pernah terjadi dalam hidup beserta dosa besar dosa kecil diakukan. Ini proses pelepasan yang saya lewatin. Jadi saat saya berdoa, Tuhan kasih lihat waktu itu guru agama pegang saya seperti itu, dan Tuhan kasih saya rasa momen itu. Tuhan bilang hati kamu sakit waktu itu, hati kamu terluka waktu itu, dan itu yang menyebabkan kamu jadi benci, jadi jijik sama laki-laki. Saya nggak tahu gini ya, hanya Tuhan yang bisa sikapkan hal seperti ini. Itu sudah lupa, udah lama sekali. Memori saya sudah terpendam jauh sampai SMP, SMA, kalau nggak SMA. Saya udah umur 25 tahun waktu itu. Saya udah nggak ingat hal ini. Bahkan umur 4 tahun saya nyuri permen. Tuhan kasih lihat, 4 tahun kamu nyuri permen. Kan udah entah dari mana gitu loh memori ini. Tuhan saat saya berlutut, saya bilang Tuhan aku mau bersih di hadapanmu. Tuhan aku mau berkenan di hadapanmu. Apapun yang bikin aku rusak, apapun yang bikin yang bukan dari engkau di dalam diriku, aku mau pulih, aku mau bersih, korek semua, bersihkan semua. Nah, itu Tuhan tunjukin satu-satu. Pas saya lagi pujian penyembahan berlutut di kaki Tuhan. Jadi bukan lagi didoain berdoa ya. Jadi itu memang saya pelayan pelepasan 3-4 kali didoain. Sisanya saya di rumah sendiri. Dan Tuhan tunjukin waktu itu sakit banget waktu itu. Saya seperti terhianati dengan yang namanya mentor rohani, dan saya seperti waktu itu kayak kenapa yang ngajarin Yesus giniin gue gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah jadi posisinya saat itu Tuhan cabut sampai ke akar-akar. Nah jadi kita bisa mengampuni di mulut, tapi hati kita belum tentu pulih loh. Ini jujur saya ngomong ya. Jadi ada beberapa orang yang saya mulut saya udah ngampunin, tapi saya ingat momen itu saya sakit. Itu belum benar-benar selesai. Minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Itu kalau kita lihat lagi, itu udah biasa aja. Itu baru benar-benar pemulihan yang sesungguhnya. Ya, jadi waktu itu banyak hal. Ada yang dari saudara-saudara, orang terdekat lah biasanya. Kan kita kalau jauh nggak mungkin ribut dong. Kita biasanya ribut sama orang terdekat. Jadi satu persatu orang terdekat saya ampuni. Nah itu dimulai dari diri sendiri. Saat saya mulai, waktu itu kan papa saya juga waktu itu sempat bunuh-bunuhan. Keluarganya karena uang. Jadi pas miskin semua saling membantu, pas sudah mulai kaya mau bunuh-bunuhan gara-gara duit. Nah itu terjadi di mata saya. Papa saya sama kakak pertama dan ketiga dipegang, ditonjok, terus mamanya sendiri suruh ambil pisau ke belakang, mau ditusuk di depan mata saya. Itu papa saya udah tinggalin saya. Jadi waktu itu bercampur aduk lah gitu. Jadi terluka dengan keluarga, terluka dengan saudara, nenek, paman, papa saya merasa kok gue ditinggalin, lu kabur gua gitu kan, kenapa ditinggalin gitu kan. Nah, jadi merasa tertolak lah gitu kan. Terus habis itu satu saya sebut sama Tuhan, ini aku sebut, ini aku ngampunin, Tuhan ini aku ngampunin, Tuhan aku ngampunin. Itu sakitnya luar biasa, saya nangis sama Tuhan. Saya kok nggak sanggup, Tuhan tolong, ini harus bersih, saya harus bersih. Karena Tuhan yang bilang harus mengampuni, bersihkan semua Tuhan. Saat saya bersihkan itu, saya berdoa untuk papa saya. Saya tahu papa saya lebih sakit dari saya. Saya doakan untuk papa saya. Setelah saya udah mulai pulih, saya udah berhasil lewat milestone-nya saya doakan untuk papa saya. Saya doakan papa saya. Saya ngerasain hati dia tuh sakit. Saya nangis untuk papa saya doa untuk papa saya.
Apa yang terjadi? Saya doa di atas, papa saya di bawah. Papa saya nonton lagu tentang orang tua, terus tiba-tiba air matanya mengalir. Jadi ada pelepasan untuk papa saya karena saya berdoa. Jadi semua dimulai dari kita, dimulai dari diri kita. Kita berdoa, orang keluarga kita pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada beberapa hal. Papa saya itu dulu, jadi papa saya itu dulu sering banting tulang, duit masuk suka bocor, nggak tahu dari mana. Kumpul duit, ketipu, nggak tahu gimana. Jadi tapi Tuhan dalam pemulihan itu mulai dari saya, lalu itu pelan-pelan keluarga saya mulai pulih lagi. Yang dulu mau bunuh papa saya, papi layanin kami, kita layanin mereka lagi. Ada yang sakit sekarang, yang mau ngambil pisau, itu kita layanin. Lagi sakit kita layanin, kita datang doa sana. Itu hati kita tuh udah lihat dia udah biasa aja gitu. Kalau manusia kan nggak masuk akal. Kita ngelayanin orang yang mau bunuh kan. Dan jadi itu hati Tuhan itu mengalir. Kasih Tuhan itu menggantikan yang benci, dendam, dengki, sehingga kita bisa mengasihi mereka. Dan kita lihat mereka itu, kita udah gak anti. No, jangan. Kayak syukurin. Kalau saya normal kan syukurin lu. Itu udah gak kayak gitu. Jadi kita doa supaya ini orang selamat, tidak binasa gitu. Nah jadi itu hati yang terdalam kita dibersihkan. Dan hatinya yang kita. Dan benar-benar Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat buat orang. Dan orang melihat kita pun kita jadi terang gitu. Orang melihat hidup kita jadi dan memuliakan Tuhan yang di surga. Jadi kita mau hari ini kita sama-sama berdoa. Pertama untuk diri sendiri. Jadi kita cuma bisa ngatur diri sendiri. Misalnya kita lihat suami, atau misalnya kita lihat papa, mama, kok gitu sih gitu. Ya nggak bisa, kamu ngomongin 1000 kali juga nggak bisa berubah. Mulainya dari kita hanya bisa tuntut pada diri kita sendiri. Sylvia besok harus lebih bagus daripada hari ini. Sylvia harus beres hubungannya dengan Tuhan. Apapun yang pelanggaran, aku harus bereskan sama Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang waktu, nanti saya setelah hari ini, kalau saya sudah selesai makan, saya ada pelayanan pelepasan kalau yang mau pemberesan sama Tuhan. Jadi seperti saya ulangin sekali lagi, bukan yang begini-begini. Jadi pengakuan dosa, pemberesan, pelepasan pengampunan. Lalu jikalau ada pelanggaran menyembah kepada yang lain, mau itu lewat keturunan, mau itu karena keluarga atau apa, kita mau pemberesan dengan Tuhan, putuskan ikatannya. Jadi benar-benar kita dengan Tuhan berkenan dengan dia. Oke. Ya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri saat ini. Kita mau mengalir di dalam roh. Jadi jangan pakai pikiran untuk berdoa. Kita minta di hati kita yang terdalam, Roh Kudus, ini hatiku, kamu yang tahu terdalam, kamu yang tahu semua kebenaran atas seluruh hidupku dan seluruh keluargaku, apa yang aku lalui, mau itu yang aku tahu maupun aku tidak tahu, yang aku ingat maupun aku tidak ingat. Hati terdalam Tuhan selidiki, cek karena kamu selalu dengan aku. Aku mau berkemenangan, aku mau lepas, aku mau diberikan kekuatan untuk mengampuni, aku mau diberikan kekuatan untuk bisa melepaskan hal-hal yang lalu yang selama ini menghambat aku. Mungkin aku ada tendensi untuk marah, mungkin aku ada tendensi untuk takut, atau saya takut dengan kegelapan, atau saya takut dengan hal-hal tertentu. Tuhan bongkar, bersihkan hatiku ini Tuhan. Dari yang terdalam hatiku Engkau, hatiku tuntun untuk berdoa dengan tepat Tuhan, supaya jangan ada doa yang sia-sia yang keluar dan tidak ada pemulihan yang terjadi Tuhan. Bersihkan, korek semua Tuhan. Semua yang saat ini sedang seolah-olah janji Tuhan itu begitu jauh. Tuhan pernah ngomong begini saat saya umur 5 tahun. Tuhan pernah kasih saya mimpi saat saya umur 12 tahun. Tuhan pernah berikan rema saya ini. Kenapa belum dapat Tuhan? Saya mau ada pemberesan hidup saya supaya apapun yang rencana iblis rencanakan untuk hidup saya itu batal, dan rencana Tuhan yang baik, rancangan Tuhan yang besar, nasibku, jalan hidupku nggak boleh intervensi iblis Tuhan. Kalau aku pernah kedukun, kalau aku pernah baca garis tangan, kalau aku pernah meminta dan percaya pada ramalan-ramalan night show atau misalnya zodiak atau apapun juga yang mengizinkan iblis untuk intervensi hidupku, ampuni Tuhan, aku mau jalan yang daripada
karena jalan yang pada Engkau itu turun dari surga. Engkau adalah Bapa yang baik, tidak pernah memberikan ular pada yang minta roti. Meskipun kami menganggap itu baik buat kami dan itu adalah racun, Kau tidak akan izinkan untuk hidup kami karena Kau melihat itu tidak baik, karena Kau adalah Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, pemulihan, kesembuhan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat kesehatan mengalir saat ini. Dan kita mau angkat untuk diri kita terdahulu. Jadi pertama kita angkat diri kita, kedua kita angkat untuk keluarga kita. Jadi saya mau kita sepakat, satu orang bertobat, tidak hanya satu keluarga yang selamat, 9 generasi daripada saudara kita itu semua ditarik masuk surga. Sama seperti di kaum saya, kalau Chinese itu satu rumah itu 9 generasi, satu orang berdosa minta penyembahan kepada yang lain, itu semua 9 generasi beserta hamba-hambanya itu kena semua. Kita mau ada pembalikan keadaan, kita mau terjadi, kita mau satu orang bertobat 9 generasi beserta hamba-hamba dan orang yang terlibat di dalam kerjaan, dan Tuhan percayakan di bidang kita pun masuk dalam kegerakan Tuhan, masuk dalam keselamatan Tuhan, masuk dalam yang disebut sebagai selamat tidak binasa, dan kita masuk dalam formasi saling mendoakan. Yuk, di dalam roh ya, jadi berdoa di dalam. Yang bisa bahasa roh boleh bahasa roh, yang belum bisa bahasa roh berdoa di dalam roh. Roh Kudus tuntun kita untuk berdoa. Apa yang tiba-tiba timbul langsung berdoa saat itu juga ya. Yuk, syikir, yuk musik, syikir apa karya, apa karya, yuk musik, musik, perangin ya. Syikir apa karya, ya apa, ya apa karya. Korek yang terdalam Tuhan, buka yang terdalam, yang selama ini diselubungi, yang selama ini tertutup, yang selama ini kami lupa, dan iblis beroleh keuntungan. Koyakkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, kami mau pembebasan dengan Kau saat ini juga. Ya rapakan ya rapakan ya rapakan ya. Semua yang selain dengan kami, semua yang membuat hati kami terluka, Tuhan berikan kekuatan untuk mengampuni. Tuhan, lepaskan keampunan untuk orang itu, Tuhan, meskipun dia jahat dengan aku tidak salah, Tuhan. Aku lepaskan keampunan untuk dia, aku lepaskan berkat tobat untuk dia. Menutup yang pernah melakukan kata-kata yang jahat dan melukai hati orang lain, ampuni Tuhan, aku melukai hati orang lain, Tuhan. Jika hidupku berkenan Tuhan, bahkan musuh pun bisa berdamai dengan aku. Aku batalkan semua kutukku yang pernah keluar, Tuhan. Ampuni dosa kutukku, Tuhan. Batalkan saat ini, aku tarik kembali, aku cabut kutukku, Tuhan. Aku batalkan dan aku berkati mereka dengan berkat pertobatan, Tuhan. Apa yang pernah dirusak oleh iblis, apa hilang dari apa yang pernah hilang damai sejahtera, sukacita dalam hidupku, aku rebut kembali di dalam nama Tuhan Yesus dari tangan iblis. Kau pulihkan Tuhan semua hubungan yang rusak. Kau pulihkan hubungan kami dengan diri kami sendiri jika kami pernah benci dengan diri sendiri, Tuhan. Karena firman-Mu yang mengatakan kasihilah dirimu, kasihilah dirimu. Tuhan, jangan benci yang aku kasihi. Aku tidak berhak atas dirimu, hak membenci dirimu, karena aku begitu mencintaimu. Jangan benci dirimu sendiri. Sayang, lepas kutukan pada diri sendiri, cabut, batal saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dirimu, berkati, sebut namaku, tumpang tangan ke dada. Aku diberkati Tuhan, aku dicintai Tuhan. Hatiku berubah, aku tidak mau menyakiti diriku lagi. Aku tidak mau diriku melihat rendah diriku, Tuhan, karena aku karya-Mu. Aku serupa dan segambar dengan Engkau, Tuhan. Kembalikan kemuliaan yang telah oleh karena dosa. Aku kembali pada kemuliaan Tuhan. Aku berharga, aku mulia di mata-Mu. Dari aku mengasihi diriku, Tuhan. Pulihkan gambar diriku saat ini juga, Tuhan. Dan kami mau minta ampun, Tuhan, dan pemutusan saat ini juga, Tuhan, untuk semua nasib-nasib dan juga roh jahat yang pernah kami undang ke dalam hidup. Ada yang terima giong-giong, ada yang diterima dikerjain orang. Kami paham nama Tuhan Yesus, kami tidak menginginkannya dalam hidup kami. Ada yang diberikan minum air makan minum lupa berdoa, ampuni Tuhan, bersihkan Tuhan daripada diriku, aku tidak mengingininya, Tuhan. Ada yang diberikan ritual, kamu tidak tahu mau itu nari, mau itu bermain main jalangkung atau apapun juga, Tuhan. Ampuni Tuhan, tubuhku milikmu, Tuhan. Tidak ada satu pun yang boleh kasih pada yang lain, Tuhan. Tubuhku seutuhnya, tubuh, jiwa dan roh, sadar semua
aku Tuhan dari permainan iblis. Lepaskan aku daripada permainan iblis Tuhan. Berikan kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya dalam roh Tuhan. Otoritas yang telah hilang pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Janji-janji Tuhan yang tertunda kami rebut kembali Tuhan. Percepat proses kami Tuhan. Didik kami Tuhan. Ubah kami serupa Yesus. Supaya janji-janji yang terpending itu Tuhan maju Tuhan. Kami segera. Apakah raya setia, apakah raya segera. Tuhan, kami angkat keluarga kami Tuhan. Sebut dalam hati nama keluarga-keluarga yang saudara dengan Engkau, yang Kau anggap sebagai saudara, yang Kau anggap sebagai keluarga, maupun yang tidak saudara. Tuhan, aku rindu Tuhan pertama kali kami berteman. Aku rindu Tuhan pertama kali kami bangun yang mungkin sekarang sudah rusak Tuhan. Masakan hidup kami Tuhan seperti ini Tuhan. Padahal kami pernah dekat, padahal kami pernah akrab Tuhan, tapi ini rusak Tuhan. Ampuni Tuhan, mungkin kami respon gak benar. Ampuni Tuhan, mungkin mulut kami jahat Tuhan. Ampuni Tuhan, kami minta Tuhan hubungan yang rusak Tuhan. Hubungan untuk keluarga-keluarga, untuk hal-hal yang mungkin melukai kami Tuhan. So kami sebut satu persatu namanya. Kami lepaskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat pertobatan untuk mereka Tuhan, supaya mereka selamat tidak binasa. Mereka yang sudah ditipu oleh iblis Tuhan, kalau mereka sudah terima Tuhan Yesus Tuhan, mereka mendekat dan berkenan kepada Engkau Tuhan, meninggalkan cara-cara munafiknya Tuhan. Kalau misalnya mereka belum terima Tuhan Yesus, kami minta Tuhan keselamatan untuk mereka Tuhan, supaya mereka terima Tuhan Yesus. Sebut satu persatu nama keluarga-Mu. Saat Tuhan, jangan lihat kanan dan kiri. Saat ini Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang mencatat, dan Tuhan akan menjawab sesegera mungkin dari pendudukan dirimu kepada Tuhan. Pekerjaanku Tuhan, ada yang resek Tuhan. Di pekerjaanku bosku begini begitu Tuhan. Lepas Tuhan, karena aku lebih dahulu mengetahui kebenaran. Berikan kekuatan Tuhan, lepaskan pengampunan Tuhan. Meskipun dia posisinya sama Tuhan, saya lepaskan pengampunan Tuhan. Yang penting saya posisi benar dengan Engkau Tuhan. Saya minta Kau ubah atmosfer kantor Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan saat ini Tuhan, buka, koyakkan Tuhan, bela aku Tuhan. Bawa aku naik bukan turun. Letakkan aku di posisi-posisi yang penting Tuhan. Letakkan aku di posisi-posisi yang bisa memuliakan Engkau. Letakkan aku di posisi-posisi yang berotoritas Tuhan. Letakkan aku di posisi-posisi yang strategis Tuhan. Dan nama-Mu akan dipermuliakan oleh karenanya Tuhan. Pakai aku Tuhan, jangan berhenti. Karena karunia untuk anak Allah tidak pernah kecil, tidak pernah berkat kecil untuk anak Allah. Yang penting kamu bisa dipercaya untuk berkat itu. Jangan takut untuk proses, jangan takut untuk didikan Tuhan, karena didikan Tuhan itu didikan raja-raja. Tuhan akan letakkan kamu tinggi. Karena itu jangan takut dengan didikan, jangan menjauh didikan Tuhan. Tuhan, berikan aku hati seorang murid, berikan telinga untuk mendengar kepada Engkau Tuhan, supaya aku tidak melawan kepada Engkau Tuhan. Karena didikan adalah didikan raja-raja Tuhan. Semua prince dan princess, semua putri dan putra raja ada jatah masing-masing. Yang penting kamu posisinya benar dengan raja, di atas segala raja. Kalau raja berikan kepercayaan, itu karena hubunganmu dengan dia, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuanmu, tetapi apa yang Tuhan karuniakan kepada engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan, semua penghalang-penghalang dalam diri kami yang membuat kami ngantuk, yang membuat kami tidak bisa fokus, yang selalu membuat kami tidak bisa fokus sama orang Tuhan, kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang selama ini mungkin ada ikatan roh jahat nenek moyang, Tuhan ampuni semua dosa generasi Tuhan. Saat ini patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sikiara pakaraya pakaraya sikiara pakaraya pakaraya sikiara. Semua ikatan roh jahat atas jiwa, pikiran, alam bawah sadar dan roh putus saat ini dalam nama Tuhan Yesus oleh karena darah Yesus. Orang pakaraya semua lingkar roh oleh karena kutuk turunan kami putuskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka hanya mengikatkan dirinya kepada roh Tuhan saja, di dalam kasih akan Kristus kepada jemaatnya, yaitu sebagai suami dan istri. Kamu adalah pengantin wanita yang selalu tunduk kepada kepalamu, yaitu pengantin pria, yaitu Yesus. Ushkiara pakaraya ora pakaraya sikiara pakaraya ora pakaraya raya 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 raya
undang untuk semuanya persiapan. Saya saat umur 22 saya ada pergi ke gunung di Korea, waktu itu pertukaran pelajar. Dan di sana ada sekitar 100 negara perwakilan, dan kami minta api untuk negara kami. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, saya nggak pintar berdoa, saya nggak mampu sebutin satu persatu untuk negara saya. Tapi saya tahu satu hal, saya minta Indonesia milik Tuhan. Kalau itu milikmu, rencanamu, jiwanya milikmu, keadilannya milikmu, itu jadi Tuhan. Saya nggak pandai berdoa Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Indonesia jadi milikmu. Dan sekarang kita berdoa juga untuk Kerawang. Tuhan, Kerawang milikmu Tuhan. Jadi saya mau minta api yang saya terima dari Korea. Buka seluruh sel kalian, buka seluruh roh kalian untuk terima yang ilahi. Buka setiap tubuh, jiwa dan roh. Terima full, buka kapasitas saat ini untuk terima yang ilahi. Semua tubuh dan darahmu bersatu dengan perjanjian dan tubuh Kristus. Tubuh yang daging menjadi tubuh yang ilahi. Terima saat ini api daripada Korea saat itu kegerakan untuk bangsa-bangsa. Tuhan bilang kita bekerja nanti kalau bagianmu tidak terlihat. Karena bagian yang tidak terlihat tidak menerima di bumi ini. Rumahmu besar di
Kasih Tuhan yang terindah, terbesar, Kau sediakan untuk kami. Pulang daripada tempat ini, Kau tidak berhenti bekerja. Saat kami berlutut, Kau akan bukakan kami. Kami terima didikan daripada Engkau Tuhan. Ukir dalam hati kami, ubah hati kami, ubah tingkah laku kami Tuhan. Semua pola berulang Tuhan kami mau patahkan. Semua karakter jelek kami minta dikoyakkan daripada kami Tuhan. Serupa Yesus, serupa Kristus, sama seperti pokoknya kami berbuah setang seperti buah yang buah-buah. Yang suka marah-marah, cabut dalam nama Yesus. Yang suka khawatir, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Semua sifat-sifat karakter buruk yang firman Tuhan tidak mengatakan tidak boleh. Tuhan, aku tidak mampu. Semua yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga di dalam diriku harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Jangan iblis beroleh Tuhan. Cabut, cabut, cabut. Yang suka ngomong kotor, yang suka ngomong perkataan-perkataan kutuk, yang suka keluarin perkataan sampah di mulutnya. Minta Tuhan bersihkan, sucikan mulutmu. Minta lekang dari dalam Tuhan supaya semua perkataan slogan Tuhan gantikan yang selama ini menjatuhkan menjadi membangun, menghargai, dan juga apapun perkataan yang kau keluarkan menjadi orang yang dapat kasih karunia. Kami mau berdoa Tuhan pagari keluarga kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan diri kami dan keluarga kami seluruhnya Tuhan. Semua dosa-dosa berulang di dalam keluarga kami minta dipatahkan semua pola ulang ya Tuhan. Semua pola-pola ulang yang iblis boleh Tuhan dalam keluarga kami Tuhan, patahkan ikatannya satu dalam nama Yesus. Kami pakai kunci kerajaan surga untuk membuka belenggu-belenggu area hidup kami yang terbelenggu Tuhan. Buka saat ini juga pintu-pintu yang tertutup, perkataan terbuka saat ini juga Tuhan. Belenggu-belenggu dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, we break every chain. We break every chain. We break the chain of slavery. Mematahkan semua rantai-rantai perbudakan dengan dosa, perbudakan terhadap sifat-sifat buruk kami Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami keluarkan bersama karena Roh-Mu yang membebaskan. Kami kebas-kebas Tuhan semua kelelahan Tuhan. Kami kebas-kebas Tuhan semua kelelahan Tuhan. Kami kebas-kebas segarkan kami kembali Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk melangkah di nama Terima kasih Tuhan Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan Kau besar. Apa yang terima hari ini kami berdoa supaya jadi Tuhan, tidak ada yang batal satupun. Apa yang Tuhan terima itu jadi dan keluar menuai sebanyak mungkin jiwa. Ya, saya sudah mengundang PL Singer join. Ya. Ya. Nah, hari ini saya bawakan satu persembahan lagu. Penciptanya paman saya, dia kepala di Royal GBI juga di Padang. Cuman ini lagunya dia tidak pakai untuk komersial ya. Jadi ini dia berikan untuk gereja-gereja untuk dinyanyikan. Dan ini rema untuk kita semua. Dan kita terima pengurapan dan kita mau ikut sesuai dengan firman-Nya di dalam liriknya, di dalam hidup kita. Judulnya terbuka, ya. Oke. Engkau berkata, aku percaya. Engkau berfirman, mulutku katakan amin. Kau berseru, firman-Mu mendengar. Imanku bangkit, mukjizat pun terjadi. Kita berdoa
berikan kebahagiaan lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kepada hambanya, Cici Sylvia atas pelayanannya. Saatnya kita ingin mendengarkan warta sepakan. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Salam, warta jemaat Minggu 26 Februari. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan berterima kasih kepada hambanya Ibu Silvi yang telah menjadi saluran berkah. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Kegiatan sepekan hari Sabtu tanggal 4 Maret, School di keluarga Ibu Linawati. Hari Minggu 5 Maret akan dilaksanakan penyerahan anak atas nama Mikael Alexandra Dada, anak dari Pak Miko David Dada dan Ibu Mira Ningsih. Dilan Molukas Abi Lelosima, anak dari Bapak Yosukus Robert Selolisma dan Ibu Ana Maria. Gaberiko, anak dari Bapak Mikael dan Ibu Noviana. Elvano, anak dari Ibu Meliana. Minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Jemaat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kedua kita. Sambil kantong kantong dijalankan, kita ingin menaikkan pujian yang berkata, bagi Dia Yesus telah mati bagiku. Bagi Dia
Terima kasih Yesus bagi firman siang itu. Kami telah mendengarkan puji-pujian, kami telah mendengarkan firman itu, di mana firman-Mu pagi bunda ini menjelang siang ini, firman yang sangat indah. Dan Tuhan, apakah kita semua orang negara atas segala yang kita dengarkan dan kita renungkan hari ini, semoga Tuhan dapat menerangi hidup kita semua jemaat Al-Quran Medan, saling menyakiti, saling menyayangi, dan saling mengasihi satu sama lainnya. Karena kita adalah manusia biasa, kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita dalam hidup kita. Tuhan menginginkan yang terbaik bagi kita. Kita saling menyayangi, saling mengampuni satu sama lain di dalam kehidupan kita, di dalam jemaat kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan di saat siang pagi yang siang ini Tuhan, bahwa Tuhan Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Engkau ada untuk kami di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau selalu ada bersama kami, terutama jemaat kami Alfa dan Omega Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa kami akan menambah jemaat atau menambah di dalam jemaat Alfa dan Omega. Semoga Tuhan Engkau memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi. Semoga Tuhan Engkau merawat kami semua yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Engkau sembuhkan mereka, Engkau urapi mereka. Dan Tuhan yang tidak sempat hadir bersama kami dalam ibadah hari ini Tuhan, semoga Tuhan Engkau bangunkan dia, langkahkan kakinya untuk berangkat menuju ke tempat ini, tempat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tempat ini Engkau sucikan, tempat ini Engkau urapi, tempat ini Engkau datang di setiap sudut tempat ini, dan Engkau tutup bungkus tempat ini di dalam nama Yesus. Tempat ini diurapi, tempat ini diberkati, dipagari, dan dijauhkan segala yang jahat. Tapi tempat ini adalah tempat yang kami ingin kami beribadah. Dan Tuhan Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Yosef Musuh, yang selama ini beliau berjuang, berdoa untuk menginginkan tempat ibadah yang layak di hadapan Tuhan. Dan tercapailah dan terwujudlah doa dan impian Bapak Gembala kami, juga jemaat Alfa dan Omega Tuhan. Tak putus-putusnya kami berdoa kepada Tuhan untuk kami mendapatkan tempat yang layak di hadapan Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami memuji dan menggunakan nama-Mu ya Tuhan, karena kebesaran dan kemurahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk jemaat Alfa dan Omega yang lemah iman, yang berkekurangan di dalam iman, kasih setia Tuhan. Engkau berkati. Dan juga kami untuk negara kami, negara Indonesia ya Tuhan. Bapak Presiden kami Pak Jokowi, semoga Tuhan Engkau memberkati Pak Jokowi di dalam pimpinannya Tuhan. Dan Tuhan Engkau memberkati beliau di dalam pelayanannya kepada rakyat kecil yang sangat disayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
juga Kota Karawang dengan segala visi dan misinya untuk mendekati Bupati Karawang Ibu Sri dan juga wakilnya. Semoga Kota Karawang kota yang indah, kota yang penuh dengan keharuan. Juga kami berdoa untuk RT RW sekalipun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada dalam bangku pendidikan TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi sekalipun Tuhan. Kami serahkan pendidikan mereka ke dalam tangan. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau menyertai kami jemaat Alfa dan Omega. Kami serahkan semuanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau menerima berkat yang datang dari Tuhan. Semua bangkit berdiri, kami memuji Dia bersama. Firman akan jatuh di tanah yang subur dan akan bertumbuh. Dan setiap kami menerimanya dan tidak akan dicuri oleh iblis. Tetapi dalam pelayanan kemanapun ia bertinggi dan berada, usaha pekerjaan, orang tua, keluarga diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua hari pada pagi hari, siang ini, tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan dari depan sampai belakang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam mampu kuatkan di dalam nama Yesus. Ke tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah ke dalam rumah tangga pelayanan Bapak Ibu, dan terimalah kasih karunia anugerah Bapa surgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus telah selalu menyertai saudara dan saya, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus menyertai saudara dan saya yang percaya. Sama-sama katakan amin. Silakan pulang meninggal Tuhan. Sebelum meninggalkan tempat ini, silakan berdoa dalam hati masing-masing sebelum kita berpisah satu sama lain.